Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau berada di tempat ini. Terima kasih karena firman-Mu berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada. Dan kami tahu pada malam ini Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan pada malam ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus, kami minta Roh Kudus, Guru Agung kami, pengajar kami, penghibur kami, untuk mengajarkan kami kebenaran firman, agar kami tidak lari dari apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya saudara. Shalom bagi kita semua. Selamat malam. Kita bersyukur karena kita sudah masuk di bulan September. Ya, 3 bulan lagi Natal lagi saudara. Haleluya. Pandemik gak pandemik, Natal terjadi. Amin. Yesus harus lahir dalam setiap hati. Amin. Saya bukan bicara soal perayaan Natalnya, tapi saya bicara tentang Kristus yang lahir dalam setiap hati. Haleluya. Kita akan lihat firman Tuhan yang kita lanjutkan pelajaran Alkitab kita. Kita sudah berada di Matius pasal yang ke-16 hari ini. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya Ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Belum juga kamu mengerti, tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Haleluya. Matius senang mencatat ini saudara. Dia mencatat di ayat 1, datanglah lagi orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Dan saya selalu ingatkan saudara, untuk maksud yang tidak baik, untuk maksud untuk menjatuhkan seseorang, dengan maksud untuk mengacaukan seseorang, atau maksud untuk merusak kehidupan keluarga Anda dan lain sebagainya. Iblis itu bisa memakai 2 orang yang musuh bebuyutan, tapi bisa bersatu untuk menyerang saudara. Ya, Farisi dan Saduki ini sebenarnya nggak akan bisa ketemu saudara, nggak akan bisa. Karena keduanya punya pemahaman yang saling bertentangan. Saya sudah sampaikan berkali-kali kepada saudara
Tapi kalau dengan tujuan yang sama, bandit bagaimanapun bisa berjumpa untuk menghancurkan lawannya. Yang penting tujuan mereka tercapai dan mereka bisa menang, ya. Dan di sini saudara jelas Matius mencatat tujuan mereka bergabung itu untuk apa? Untuk mencobai Yesus. Makanya saya selalu katakan ada 4 tipe manusia yang selalu datang mengikuti Yesus. Tipe pertama adalah orang-orang yang datang untuk ini mencobai Yesus. Kemana Yesus pergi mereka datang untuk mengkritik. Ya, dalam pelayanan juga Anda akan temukan para kritikus. Anda akan temukan orang-orang hebat yang datang hanya untuk mengkritik pengkhotbah, mengkritik hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau nanti saudara melayani, jangan heran Anda akan punya jemaat-jemaat yang duduk nanti dalam mimbar, di dalam bangku-bangku atau kursi-kursi jemaat yang kerjanya hanya protes saja. Kadang-kadang dia nggak protes depan saudara, tapi dia protes di belakang saudara. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan Anda. Nah juga dalam pelayanan Anda, pekerjaan dan sebagainya, Anda akan jumpai orang-orang seperti itu. Tipe kedua, orang yang ikut Yesus hanya untuk cari makan. Ya kan? 5 roti, 2 ikan bisa beri makan 5.000 orang. 7 roti dan beberapa ekor ikan kecil bisa memberi makan 4.000 orang. Wow, di mana ada Yesus, di situ ada perayaan besar. Ribuan, puluhan ribu orang bisa menikmati berkat dengan begitu luar biasa. Kalau ada Yesus, ada gereja, ada makanan gitu kan. Gereja yang tiap minggu kasih makanan pasti ramai jemaatnya. Karena apa? Dia hanya datang untuk isi perut. Ya, tapi kalau misalnya datang untuk doa puasa, waduh, sayang sekali banyak orang memilih udah Pak, aku di rumah aja lah, doanya online aja gitu kan. Sebabnya saya selalu bilang kepada pelayan di sini, Anda mau melayani Tuhan, datang ibadah doa puasa. Saya mau lihat kau berlutut di hadapan Tuhan dengan kakimu, dengan lututmu ini. Berlutut di hadapan Tuhan. Kalau Anda pelayan Tuhan tidak tahu berlutut, Anda belum berhak, Anda belum bisa disebut hamba Tuhan. Anda belum bisa disebut pelayan Tuhan. Karena seorang pelayan pada waktu menghadap tuannya, dia harus berlutut. Dia harus berlutut, ya. Itu sebabnya ini tipe kedua, orang yang datang cari Tuhan hanya untuk dapat berkat, dapat makanan, dapat sembako dan lain sebagainya. Ya, tipe ketiga orang yang cari Tuhan hanya untuk dapat mujizat. Kalau aku disembuhkan hari ini aku ikut Yesus. Kalau tidak, aku nggak akan ikut Yesus. Ini tipe ketiga. Ya, iman yang muncul kalau ada mujizat. Ini iman kapal selam, saudara. Dapat mujizat dia muncul, nggak dapat mujizat dia tenggelam lagi. Dapat mujizat dia ngapung lagi nanti, nggak dapat mujizat dia tenggelam lagi. Imannya turun naik. Atau dibilang iman apa? Iman Natal dan Paskah. Hari Natal dia muncul, Paskah dia muncul. Kenapa? Dia pikir 2 hal ini paling penting dalam agama Kristen. Sehingga kalau Natal wajib hadir, Yesus lahir. Paskah wajib hadir, Yesus mati gitu kan. Ya, hanya itu pikirannya saudara, hanya itu. Ya, jadi kadang-kadang Kristen kapal selam ini agak berbahaya saudara. Tapi gitu pun masih lumayan lah 2 tahun sekali mencari Tuhan gitu ya. Daripada enggak sama sekali. Biarinlah yang gitu-gitu. Nah ini tipe-tipe orang. Tipe keempat kayak saudara ini yang sungguh-sungguh datang mencari Yesus. Amin. Yang sungguh-sungguh belajar mau duduk di kaki Yesus. Mendengarkan firman Tuhan. Dan memang mengharapkan dia bersabda, dia berfirman kepada saudara. Haleluya. Saya percaya saudara untuk belajar. Saya percaya saudara datang untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga tidak ada mujizat, aku tetap percaya kepada Yesus. Amin. Tidak ada makanan, aku tetap percaya kepada Yesus. Karena aku tahu dia adalah gembala jiwaku. Haleluya. Ini Farisi dan Saduki datang hanya untuk mencoba Yesus. Lalu kemudian apa yang mereka minta, kita sudah pernah bahas ini sebelumnya. Mereka sudah pernah datang dengan tujuan yang sama juga di pasal-pasal sebelumnya. Nah mereka datang supaya apa? Meminta supaya Yesus memperlihatkan suatu dari sorga kepada mereka. Nah, saudara memang penerima agama Indonesia memakai kata sorga di sini. Tapi bahasa aslinya dalam bahasa Yunani
Anda bisa lihat ini disebut Uranos. Uranos itu berbicara tempat di mana awan-awan berada, tempat di mana atau yang di atasnya ada bintang, ada langit dan sebagainya berada. Jadi apa yang mereka harapkan di sini, Saudara? Mereka mengharapkan supaya Tuhan memperlihatkan suatu tanda dari sorga. Apa tandanya? Mereka teringat pada waktu Musa diberikan 2 loh batu itu, Musa pada waktu itu Tuhan berbicara. Firman Tuhan mencatat dalam Keluaran 20, ya pada waktu Tuhan berbicara ada guruh sambung menyambung. Gemuruh begitu hebatnya di atas gunung Sinai itu. Dan kilat sambung menyambung. Wah, firman Tuhan tunjukkan sesuatu yang spektakuler sekali. Jadi Musa itu dianggap begitu istimewa oleh orang Israel karena apa? Karena mereka lihat dengan mata kepala sendiri ada tanda-tanda alam ajaib yang terjadi bagi Musa pada waktu itu. Dan mereka bilang, Musa pemimpin kami mengalami ini. Nah sekarang ini kenapa kau tidak seperti itu? Tunjukkanlah kepada kami tanda dari sorga sama seperti Musa itu. Nah saudara, inilah yang Yesus tentang. Jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Lalu kemudian dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi pun berbahasa. Haleluya. Hari cerah. Hari karena merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Banyak orang yang hebat dengan hal-hal luar biasa. Wah, kalau lihat langit merah, oh udah mau hujan. Kalau lihat yang begini, oh udah begini. Banyak tanda-tanda alam mereka tahu. Kalau mereka lihat bintang, ya apalagi orang-orang yang ada dengan kaitan ilmu perbintangan dan sebagainya, mereka selalu bangga sekali. Mereka, oh ini bintang lagi sejajar lah, bulan lagi begini, lagi begitu. Mereka tahu tanda-tanda yang ada di langit. Apa yang Yesus maksudkan di sini? Kamu tidak tahu hari lawatan Tuhan. Itu yang mengerikan. Lukas pasal 12 di sini dia berbicara lagi. Ayat 54, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Wow, ini orang hebat kan? Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Wah, ini orang-orang hebat. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Kamu tahu dunia akan menjadi krisis. Kamu tahu akan terjadi krisis iman. Kamu tahu akan terjadi krisis moral. Kamu tahu akan terjadi semua itu. Tapi kamu tidak bisa menilai zaman ini. Engkau tidak bisa menilai zaman ini. Engkau tetap hidup dengan gayamu yang sama. Engkau tetap hidup dengan gayamu yang dulu-dulu juga. Kau tahu, kau selalu bicara tentang akhir zaman, tapi kau tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Kau tidak peduli tanda-tanda.
Termasuk yang saya katakan. Anda tahu ini mic bermasalah. Dari 2 minggu saya katakan, siapa yang bisa datang kerjakan. Anda tahu tanda-tanda zaman. Anda tahu dunia akan celaka. Anda tahu dunia akan menuju akhir. Tapi Anda melalaikan pekerjaan Tuhan. Ini yang saya katakan kepada saudara. Sibuk dengan urusan lain. Engkau tahu menilai zaman. Tapi pekerjaan Tuhan kita tidak punya waktu. Yesus katakan itu. Mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Kapan mau kau putuskan apa yang benar dalam hidupmu? Ada orang-orang yang dari dulu saya katakan belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, hidupmu akan dipakai Tuhan. Enggak, Anda tidak peduli. Anda tidak peduli. Anda lebih khawatir dengan hidupmu yang pas-pasan. Aku cuma pas-pasan, siapa suruh kau pas-pasan? Karena kau tidak mau tunduk pada firman Tuhan. Kalau Anda tidak mau tunduk pada firman Tuhan, maka yang terjadi adalah pas-pasan itu. Semuanya ngepas. Baju ngepas, celana ngepas, semuanya ngepas. Kenapa nggak bisa beli agak besar Pak? Uang kurang. Makanya sekarang banyak orang pakai ngepas-ngepas saudara. Haleluya. Sebab jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Artinya apa? Pakai waktu yang ada. Kalau engkau sedang berjalan dengan musuhmu, pakai waktu yang ada untuk berdamai. Jangan justru buat tambah masalah. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat. Ada lagu itu kan. Waktu yang jahat. Petrus katakan waktu ini waktu yang jahat. Karena itu pergunakan waktu ini dengan bijaksana. Pergunakan waktu ini untuk pekerjaan Tuhan. Pergunakan waktu ini agar hidupmu berguna. Jangan cuma nyanyi doang. Oh Tuhan, pakailah hidupku, muncul seminggu sekali di gereja. Mau dipakai Tuhan gimana Anda dipakai Tuhan? Iya kan? Pelayanan seminggu sekali. Di rumah jumpa orang yang udah mau mati pun minta doakan, tunggu panggil pendeta dulu. Iya kan? Ada orang mau terima Yesus, tunggu panggil Pak Oktav dulu biar dia terima Yesus. Kenapa enggak Anda yang doakan? Masa tiap minggu kita belajar firman Tuhan, terus ada apa-apa cari saya. Ada apa-apa cari saya. Anda punya kuasa. Makanya saya selalu bilang, lihat tanganmu, lihat tangan saudara. Mari angkat tangan saudara. Katakan kepada tanganmu, hei tanganku, kau punya kuasa. Haleluya. Bilang lagi, kau punya kuasa. Hei mulutku, kau punya kuasa. Apapun yang kau ucapkan akan terjadi. Haleluya. Enggak usah tunggu saya. Karena Yesus akan tanda ini akan menyertai. Bukan pendeta. Bukan pendeta. Haleluya. Karena enggak ada pendeta zaman itu. Muncul belakangannya pendeta-pendeta ini saudara. Sekarang ini banyak lagi ada pendeta dadakan. Iya macam mercun tiba-tiba dia muncul. Iya kan? Petasan tuh kan gitu. Dibakar di bawah di atas meledak dus. Di sini dibakar lama dia berbus katanya di atas. Itu pendeta-pendeta dadakan pun banyak gitu. Tiba-tiba nanti dia bicara soal iman. Padahal selama ini gak pernah hidup dengan iman. Tapi itu sebabnya Yesus katakan, jika engkau berjalan dengan lawanmu menghadap pemerintah, berusaha berdamai dengan dia selama di jalan itu. Artinya apa? Selama engkau diberikan kesempatan, engkau berusahalah untuk hidup bertekun di hadapan Tuhan. Untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Agar jangan sampai apa? Jangan sampai engkau diserahkan ke dalam penjara. Waktu yang ada ini pergunakan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau tidak akan keluar dari penjara itu sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Karena itu jangan berpikir engkau gampang saja hidup jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen susah. Mau jadi hamba Tuhan susah.
Karena itu Yesus bilang apa? Barang siapa mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, pikul salib, baru ikut aku. Banyak orang Kristen, pendeta-pendeta sekarang, udah yang penting ikut aja, ikut. Ikut Yesus diberkati kau. Sorry. Kalau engkau tidak siap sangkal diri, kalau engkau tidak siap pikul salib, engkau tidak bisa ikut Yesus. Tapi kalau Anda siap pikul salib, sangkal diri, berkat itu mengikuti engkau seumur hidupmu. Haleluya. Yesus katakan apa? Kamu mencari tanda. Makanya yang 4 dia katakan, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Makanya saya selalu katakan kepada orang yang bilang apa? Aku mau melayani Tuhan Pak, tapi tunggu satu tanda lagi. Tandanya apa? Jangan sampai kau mati aja lah tandanya saudara. Kadang-kadang ada orang tunggu mati dulu, baru dia bilang, aduh udah habis pula tandanya gitu kan. Istrinya lah yang bilang, padahal dulu Pak, dari dulunya hatinya mau melayani Tuhan Pak. Ya udah basi itu, gak usah cerita lagi gitu. Kenapa? Nunggu tanda. Tunggu dulu. Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Dalam Lukas 16 ayat 31 ada satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus dan orang kaya. Di situ apa yang terjadi? Keduanya hidup dengan begitu enaknya, yang satu hidup dengan begitu enaknya. Yang satu hidup dari remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya ini. Lalu kemudian dua-duanya mati. Setelah dua-duanya mati, yang kaya berpikir dia akan masuk ke tempat yang enak itu juga, tapi ternyata tidak. Justru yang hidup yang menderita, yang hidupnya pas-pasan ini beda pas-pasannya ya dengan yang tadi. Yang hidupnya jatuh berharap dari Tuhan ini tiap hari karena susah dia berseru kepada Tuhan. Makanya kadang-kadang kan yang kaya itu kenapa dia enggak dekat dengan Tuhan? Karena lupa sama Tuhan. Begitu ada berkat lupa sama Tuhan. Enggak ada berkat baru ya Tuhan, enggak ada uang lah hari ini, besok mau makan apa? Iya kan? Makanya kadang-kadang Tuhan kasih Anda susah saudara. Kenapa? Supaya Anda terus berdoa. Karena apa? Tuhan tahu kalau kau kaya sedikit lupa berdoa. Banyak orang kalau udah enak sedikit hidupnya lupa datang sama Tuhan. Nah, singkat cerita orang kaya ini dengan Lazarus. Di situ si orang miskin Lazarus ini duduk di pangkuan Abraham. Lalu si orang kaya ini melihat kepada Lazarus itu. Dia katakan kepada Abraham, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan kala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang yang mendapat hiburan dan kau sangat menderita kita ini. Di akhirnya saudara, di akhir ayat 3 pasal yang ke-16 di Lukas ini, ayat 31 Abraham berkata kepada orang kaya yang bilang, suruhlah Lazarus kembali ke dunia dan sampaikan kepada abang adikku, saudara-saudaraku supaya mereka bertobat. Karena kalau ada orang bangkit dari antara kematian mereka mau dengar. Tapi Abraham bilang begini, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Karena apa? Mereka sudah terima semuanya. Mereka sudah dengar semuanya. Mungkin ada orang yang seumur hidup sudah mendengarkan khotbah lebih dari 5.000 kali. Itu sebabnya Abraham katakan, sekalipun ada yang bangkit dari antara orang mati, belum tentu mereka akan percaya. Belum tentu. Maka Yesus katakan kepada mereka, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yunus 3 hari 3 malam berada dalam perut ikan. Dan tanda Nabi Yunus yang Yesus maksudkan adalah kematian dan kebangkitannya. 3 hari dia berada di perut bumi, lalu kemudian dia bangkit. Tapi saudara lihat apa yang Yesus katakan ternyata terjadi. Mereka melihat Yesus mati dan bangkit lagi, tapi tetap juga mereka tidak percaya.
Sekalipun mereka lihat, mereka tahu ada orang yang bangkit dari kematian, tetap mereka tidak percaya. Ini masalahnya dengan orang yang mencari tanda. Karena itu berhentilah cari tanda. Kalau engkau mau Yesus, berhentilah cari tanda. Berhentilah cari mukjizat. Berhentilah melihat semua yang seperti orang lain lihat. Karena iman bukan bicara tentang tanda. Iman adalah segala dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Artinya apa? Yang kau harapkan apa? Dasarnya bukan uangmu, bukan hartamu, bukan ketampananmu, bukan kecantikanmu, bukan kepintaranmu, bukan yang lain-lain. Tapi iman. Iman. Belum kulihat, tapi aku percaya. Belum kulihat, tapi aku percaya. Haleluya. Lalu kemudian Yesus pergi meninggalkan mereka. Kenapa? Bagi Yesus, gunanya melayani orang yang seperti itu. Yang kerjaannya hanya mencobai. Yang kerjaannya hanya ngetes, mau lihat kemampuannya bagaimana. Iya kan? Saya biasanya dalam pelayanan-pelayanan saya, kalau saya selalu mengajar, saudara, saya pergi kemana-mana mengajar. Kadang-kadang saya mengajar di Hagai Institute. Untuk daerah-daerah Sumatera Utara saya selalu keliling ke Mentawai. Saya ke beberapa tempat. Di situ sering ada hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja gereja yang ikut. Saya tahu ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, yang mereka tanyakan hanya untuk mencobai saya. Hanya untuk mengukur seberapa tahu dia akan firman Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau Anda mau belajar firman Tuhan, jangan pernah menguji orang dengan cara untuk melihat itu. Haleluya. Jangan pernah lakukan itu. Artinya apa? Anda belum siap diisi oleh firman Tuhan. Kristus aja mengosongkan dirinya. Itu sebabnya kalau Anda mau belajar firman Tuhan, kosongkan dirimu. Jangan anggap Anda tahu. Haleluya. Apa yang Anda terima, dengar itu. Saya punya seorang dosen yang selalu katakan saya, take the meat and throw the bones. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Haleluya. Jangan tulang pun ditelan. Tulang dibuang. Yang ada dagingnya, itulah dimakan. Lalu ayat yang kelima. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Alay. Iya kan? Kita pun sering gitu kan. Oh, ada Yesus kok, nanti ada rotinya orang-orang lain bisa diambil. Nanti ada anak kecil pasti bawa roti itu. Yesus ambil kasih makan. Kan selalu gitu. Kan ya inilah kadang-kadang manusia, saudara. Inilah manusia. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat 7 katakan mereka berpikir. Lihat nih, mereka berpikir-pikir, bukan hanya berpikir, tapi berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Kalau Anda berpikir-pikir sesuatu yang salah, lebih baik jangan berpikir. Haleluya. Jangan pernah berpikir-pikir sesuatu yang salah tentang orang lain. Saya pernah mengajarkan saudara bagaimana membangun keluarga yang ilahi. Salah satunya jangan berasumsi. Ini berpikir-pikir nih sama dengan berasumsi. Dia beranggap, wah dia bilang gini, ini yang dimaksud. Oh Pak Gembala bilang gini, ini yang dimaksud. Wah dia ngajarkan gini, ini yang dimaksud. Aku itu yang diserangnya. Gak usah berpikir-pikir lah. Ya kan, kecuali Anda selebritis bolehlah berpikir-pikir. Oke, mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak bawa roti. Lihat pikirannya, hanya makan, minum, pakaian dan yang lain-lainnya. Cuma itu yang dipikir. Oh, karena kita nggak bawa roti, dia bilang berhati-hati dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Kenapa Yesus bilang berhati-hati dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki? Yang Yesus maksudkan adalah pengajaran Farisi dan Saduki.
Pengajarannya salah. Yang satu bilang tidak ada kebangkitan orang mati. Yang satu meninggikan budaya adat lebih tinggi dari yang lain. Itu sebabnya Yesus katakan hati-hati terhadap raginya. Karena ragi membuat roti cepat mengembang. Ragi membuat adonan cepat berkembang dan cepat asam. Betul kan? Saudara yang buat roti pasti tahu ini. Gak ada ragi susah kembangnya. Kalau ada ragi cepatnya minta ampun. Sama dengan pengajaran yang salah. Pengajaran yang salah biasanya cepat berkembang. Itu sebabnya Yesus katakan berhati-hati terhadap raginya ini. Pengajaran yang salah ini. Karena apa? Pengajaran yang salah itu kadang-kadang enak di telinga. Enak di telinga. Dia cepat berkembang. Dia cepat ditangkap orang lain. Saya lama di Afrika, saudara. Saya tahu ada bahkan kawan-kawan saya beberapa orang pendeta yang kadang-kadang nantang orang bagaimana. Ini ada kotak persembahan katanya. Bawa semua uangmu dan taruh di sini. Kau akan pulang lihat berkat Tuhan. Saya tahu ada jemaat-jemaat yang susah, yang gak punya apa-apa. Datang langsung keluarkan isi dompetnya, semua ditaruh di kotak persembahan itu. Si pendeta pun pulang dengan bangganya, bawa uang, berhasil aku bawa 3 juta katanya. Tapi orang itu pulang naik angkot pun tak ada uang. Berhati-hatilah terhadap ragi orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Yang mereka ajarkan hanya untuk memperkaya diri. Hanya berkat-berkat dan berkat saja. Saya selalu ingatkan saudara, kalau engkau mau diberkati, berilah maka kamu akan diberi. Tidak ada jalan pintas, enggak ada. Taburlah maka engkau akan menuai. Engkau tabur banyak, engkau akan menuai banyak. Engkau tabur sedikit, engkau menuai sedikit. Bawalah persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya dihalaunya belalang pelahap, belalang pengerik dan sakit penyakit daripadamu. Dan ujilah aku, tidakkah aku membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. 3 prinsip ini. Jangan mau sekali datang bawa uang, taruh uang langsung besok. Mana ya berkatku, mana ya berkatku, kok gak datang berkatnya. Akhirnya apa? Kecewa sama Tuhan. Penipu pendeta itu katanya. Dia gak akan kau jumpai lagi saudara. Dia gak akan anda jumpai lagi. Karena dia datang setahun sekalipun belum tentu. Itu sebabnya berhati-hatilah terhadap rupa-rupa pengajaran yang seperti itu. Berhati-hatilah. Dan Saduki. Maka mereka, ayat yang ke-8 langsung kan, ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Perhatikan pertanyaan Yesus dan pernyataan Yesus. Pada waktu murid-murid berbicara tentang, dia marah karena gak ada roti. Kadang-kadang waktu saya bicara sesuatu, saya tahu ada orang yang pikir, kayaknya persembahan kurang. Kayaknya persepuluhan kurang. Saudara jangan takut. Dari dulu kami melayani dengan iman. Dan Tuhan cukupkan kami dengan iman. Persembahan Anda banyak atau sedikit tidak mempengaruhi pelayanan ini. Persepuluhan Anda banyak atau sedikit tidak akan pernah mempengaruhi pelayanan ini. Karena pelayanan ini dimulai karena apa? Karena Tuhan yang suruh kami. Pekerjaan Tuhan yang dimulai dengan cara Tuhan tidak akan pernah kekurangan berkat Tuhan. Saya selalu katakan itu kepada saudara dan siapapun yang saya jumpai. Pekerjaan Tuhan yang dimulai dengan cara Tuhan tidak akan pernah kekurangan berkat Tuhan. Itu sebabnya engkau anak-anak muda yang akan merintis gereja, yang akan merintis pelayanan nanti. Kalau engkau melakukan pekerjaan Tuhan dengan cara Tuhan, engkau tidak akan pernah kekurangan apapun yang baik. Haleluya. Karena itu jangan pernah berpikiran yang mati, sudah karnal, kedagingan. Sama seperti murid-murid yang dia pikir apa? Roti. Yang dia pikir apa? Berkat. Yang dia pikir apa? Uang saja. Padahal Yesus bilang apa? Yang aku mau adalah imanmu. Hai kamu orang-orang yang kurang percaya. Bukan tidak percaya. Kurang percaya. Bukannya mereka gak percaya. Saudara, orang Kristen kok tiap minggu gereja kok.
Jumat datang ibadah doa, belajar Bible study lagi. Bukan gak percaya, tapi kurang percaya. Beda kan gak percaya dengan kurang percaya. Gak percaya artinya dia gak mau mengakui apa yang Tuhan lakukan. Dia gak mengakui adanya Tuhan. Ya kan? Tapi di sini Yesus, apa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum kamu tidak ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu. Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Saudara ingat, dalam firman Tuhan, selalu Tuhan katakan, ingatkah kamu? Lupakah kamu? Saya senang Don Moen adalah lagu satu, dia bilang apa? Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. Bahasa Indonesia apa? Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Mari ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih Tuhan, ingat berkat-berkat-Nya. Yesus katakan, tidakkah kamu ingat lagi? Baru beberapa hari yang lalu kok, mungkin 2-3 hari aja ini. Insiden ini baru 2-3 hari mungkin. Waktu Yesus memberikan makan 4.000 orang, 5.000 laki-laki. Masa kamu lupa? Masa kamu lupa waktu engkau susah dulu? Engkau hampir bunuh diri, engkau hampir putus asa. Tiba-tiba Tuhan berikan jalan keluar bagimu. Masa kau lupa? Dan kau berpikir sekarang, oh dia minta ini, dia tuntut ini. Masa kau lupa? Belum kamu mengerti? Saudara perhatikan, saya senang kata-kata ini. Kenapa Matius menyampaikan ini? Belum juga kamu mengerti? Kapan kamu mau mengerti? Kapan kamu mau paham? Makanya orang Israel itu selalu sampaikan azan mereka. Mereka bilang apa? Shema Israel. Dengar, pahami, lakukan. Itu Shema Israel. Bukan hanya dengar lalu pulang lupa. Tapi dengar, pahami, lakukan. Ini Yesus katakan, belum juga kamu mengerti. Sampai kapan kamu akan mengerti? Sampai kapan hatimu menangkap hatiku? Sampai kapan engkau menangkap detak jantungku? Sampai kapan? Ajari aku mengerti perasaanmu. Nyanyi ya. Ajarkan aku ngerti perasaanmu. Kau mau ngerti perasaan Tuhan enggak? Jangan minta Tuhan aja yang ngerti perasaanmu. Kok kau gak berkata, Tuhan kau gak ngerti perasaanku Tuhan. Aku sedang hancur Tuhan. Aku capek kali semalam Tuhan, gak bisa bangun pagi aku Tuhan. Aku melayanimu Tuhan semalam. Kau tahu aku semalam suntuk melayani Tuhan. Makanya gak terbangun aku pagi ini, izinkan aku tidur Tuhan. Ya kan? Banyak orang kalau udah pelayanan, susah kali berdoa. Kenapa dianggap, aku udah melayani Tuhan, gak perlu doa lagi. Ajari aku mengerti perasaanmu. Minta Anda mengerti perasaan Tuhan. Jangan terus minta Tuhan ngerti perasaan Anda. Minta detak jantungmu seirama dengan detak jantungnya Tuhan. Apa detak jantungnya Tuhan? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa. Bukan uang. Pelayanan butuh uang, saya akui itu. Semua yang kita buat ini perlu uang. Setiap minggu listrik aja 300.000. Rumah ini aja belum sebelah, belum depan. Kita butuh uang. Semua pelayanan butuh uang. Internet bayar uang 400.000 setiap bulan. Semua butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya.
Jangan pernah lagi mengukur standar dunia dengan Tuhan, aku mau detak jantungmu. Detak jantungku seirama dengan detak jantungmu. Karena apa? Yang diinginkan Tuhan adalah agar tidak satu jiwa pun binasa. Termasuk Anda dan saya. Agar tidak satu pun binasa. Haleluya. Bagaimana kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Roti yang dimaksudkannya, bukan persembahan yang dimaksudkannya, tapi sikap hati yang benar. Anda boleh bawa persembahan banyak, tapi kalau hatimu tidak benar, persembahanmu tidak ada gunanya. Haleluya. Itu sebabnya kalau Anda mau mempersembahkan sesuatu ke hadapan Tuhan, persembahkan dengan hati yang benar, dengan tulus, dengan persiapan yang matang. Haleluya. Daud katakan, aku tidak akan masuk dalam rumah membawa satu akan. Aku tidak akan datang ke altar Tuhan tanpa mempersembahkan sesuatu. Tapi tentang hati. Tentang hati. Haleluya. Tuhan tidak pernah bicara tentang apa yang manusia cari. Karena dia katakan apa dalam Matius? Makanan, minuman, pakaian, semua itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi engkau, Bapamu yang di sorga tahu kau butuh makan, kau butuh minum, kau butuh pakaian, kau butuh apa, dia tahu. Itu sebabnya dia katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam gereja Katolik saya suka itu, dikatakan berikanlah kami pada hari ini rejeki kami yang secukupnya. Jadi bukan cuma makanan, tapi rejeki, berkat kami yang secukupnya. Gak usah lebih. Banyak sekarang, bentar lagi uang stres, gila. Sesuai dengan standar firman Tuhan. Maka engkau tidak perlu lagi diperdaya oleh tipuan-tipuan orang yang mungkin namanya besar, hebat. Seperti yang Yesus katakan, waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran sesat yang bisa membuat Anda juga tertipu olehnya. Haleluya. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Kita hidup di akhir zaman. Yesus katakan banyak nabi palsu akan muncul. Banyak pengajar-pengajar palsu akan muncul. Dan Paulus katakan mereka seperti serigala yang siap menerkam. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Apapun yang Anda dengar, lihat kembali kepada firman Tuhan. Lihat kembali kepada firman Tuhan. Agar Anda punya detak jantung yang seirama dengan detak jantungnya Tuhan. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Tuhan, ku berikan semuanya. Tubuh, jiwa, rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Katakan, aku ku mengerti perasaanmu,
mengerti detak jantungmu. Yes. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau hatiku seirama dengan hatimu. Katakan, ajari aku, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Yesus, biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku berikan hidupku kepadamu. Tubuh jiwa rohku kurelakan untuk pekerjaanmu, untuk pelayananku bagimu Tuhan. Karena melayanimu adalah panggilan tertinggi dalam hidupku. Itu yang aku mau Tuhan. Ajarkan aku untuk mengerti detak jantungmu. Ajarkan aku untuk berjalan dalam jalanmu Tuhan, agar aku tidak tersesat. Setiap kali keinginan iblis menarik aku untuk memuaskan dunia ini, Tuhan, ingatkan aku akan detak jantungmu. Detak jantungmu agar tidak seorang pun yang binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak termakan oleh ragi-ragi pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang mengajarkan kami untuk hidup dengan nafsu duniawi pada masa ini. Tapi ajarkan kami untuk tunduk pada firman, belajar dari firman, duduk diam di bawah kakimu, mengerti firman dan menjadi pelaku firman. Shandaraba shikaraba shik, orabaya lalaba shikire kabaskuraraba shik. Kalau engkau menolak panggilan Tuhan, selama ini engkau berkeras, saudara belajar untuk dengar suara Tuhan, belajar untuk ikuti detak jantungnya Tuhan, belajar untuk mengerti hatinya Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan satupun yang baik. Engkau tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Jangan takut. Jangan takut akan pakaian, minuman, dan semua yang lain yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena semua diberikannya pada waktu engkau berserah padanya. Engkau bekerjalah. Tapi jangan pakai sesuatu yang lebih dari itu. Jangan berpikir kalau engkau overloaded, kau akan terima lebih dan lebih. Bekerjalah semampumu dan lihatlah Tuhan dapat mencukupkan semua yang kau butuhkan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku berikan. Belajar persembahkan hidup, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan di depan Tuhan. Oh haleluya, ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Katakan, ajari aku mengerti perasaanmu. Bukan hanya meminta engkau yang mengerti perasaanmu, tapi ajarkan aku mengerti perasaan. Kapan Tuhan sakit, kapan Tuhan terluka karena perkataan dan perbuatan. Oh rabashanda namaya ralabas, intiman
hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Katakan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Haleluya. Biarkan aku keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami, agar kami tidak terpengaruh oleh ragi orang Farisi Saduki, agar kami tidak terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran dunia saat ini, yang bahkan memakai ayat-ayat firman Tuhan. Ajarkan kami untuk mengerti perasaan Tuhan. Ajarkan kami untuk terus mengerti detak jantungnya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan. Terkadang kami jatuh, kami minta ampun di hadapan. Terkadang kami lalai sama seperti murid-murid, kami minta ampun di hadapan. Terkadang kami lupa, kami lebih mengandalkan kekuatan emosi kami, kekuatan daging kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalau kau pernah menyakiti Tuhan dengan tindakan-tindakanmu yang meragukan firman, yang meragukan perkataan Tuhan, yang bahkan menolak panggilan Tuhan dalam hidup, minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Belajar berserah. Belajar berserah. Berikan hidupmu untuk Tuhan, saudara. Karena dunia hanya menawarkan hal-hal semu padamu. Dunia hanya menawarkan hal-hal yang sementara. Roti sifatnya sementara. Hari ini, saat ini kau makan, beberapa jam lagi kau akan lapar. Karena itu jangan berikan pilihanmu hanya pada roti. Jangan jatuhkan pilihanmu hanya pada roti saja. Karena kau akan kecewa, kau akan lapar lagi. Kau akan lapar lagi. Tapi jatuhkan pilihanmu pada roti hidup itu, sehingga kau tidak akan pernah lapar lagi. Jatuhkan pilihanmu pada air hidup itu, sehingga kau tidak akan pernah haus lagi. Haleluya. Haleluya. Ampuni kami kalau kami pernah meragukan firman. Ampuni kami kalau kami pernah meragukan Tuhan. Ampuni kami kalau kami hanya selalu menuntut dari Tuhan tanpa bisa dituntut oleh Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami kalau hidup kami belum menghasilkan jiwa-jiwa bagi